misalnya yang ini adanya di sini, terus kita lakukan gerakan seperti ini. Ya, kalau dia bunyinya klik itu tandanya positif, dia dislocable. Kan berarti dia bisa keluar dan bisa masuk lagi kan? Iya. Ya, jadi gini. Ini di lipatan paha. Jadi gerakannya adalah kita dorong ke sana. Itu dia Ada nak? Ah? Karena femurnya keluar dari sabun sehingga dia didorong ke sana. Jadi pendek. Oke, di sini. Ya, ini eksternal auditory. Terus kemudian proximal arm itu adalah paralel ke lantai. Jadi dia yang diam. Tadi saya lihat di materinya teman kamu tuh bagus banget, kita mau beli aja. Jadi goniometer yang besar segini, ya, terus ditaruh di kepala bayi, terus kepala bayinya. Jadi nggak ngeh ya yang punya materi. Oke, ya, ini kan kesana sini kita baca. Nah, akhirnya nggak bisa bolak-balik karena dia ini ya. Jadi ini di sini, terus yang proximal arm itu adalah yang diam. Itu yang paralel dengan tubuh. Ini udah kepanjangan. Ini dia kalau begini. Ininya kepanjangan ya. Jadi ini di sini, terus kemudian yang distal armnya itu sejajar dengan bawah hidung, dengan ini bawah hidung. Ini lucu ya, ininya ada ininya. Yang ada garisnya. Nah, ini ya. Tinggal dia gerak ke arah fleksi. Ya, ininya tetap yang diam. Terus kita yang hidung sejajar dengan bawah hidung. Tinggal kita lihat dia berapa. Begitu pula dengan ekstensinya, ya. Tarik ke belakang, ya. Ya, sampai di garis hidung. Kita lihat ekstensinya berapa. Oke, terus kemudian ada metode alternatifnya, jarak dari ujung dagu sampai sternal notch. Sternal notch. Jadi sternal notch. Ini nolnya mana? Ya, ini kan di sini berapa? Misalkan ini 10. Terus kemudian fleksi. Ya, fleksi jadi berapa untuk hilang? Ya, misalkan jadi 3 cm. Itu pula pada saat dia harus ekstensi. Jadi ini sampai berapa? Kita lihat 18. Ya, jadi nanti fleksi 2 ya, tadi 2 cm misalkan, terus kemudian posisi netralnya dia di 7 cm dan ekstensinya di 18. Oke. Kemudian lateral fleksi, gerakan lateral fleksi. Ya. Ya, ada ke kiri dan ke kanan ya, jadi dia bilangnya sini ya, frontal plane, terus kemudian aksisnya sini. Ya, anteroposterior aksis. Center fulcrumnya kita harus lihat ya. Jadi jangan keliru dengan C5 ya, proses spinosaurus C5 juga menonjol ya. Jadi ketika ini yang paling menonjol, terus kemudian tegak ya, dia masih nggak hilang, ya itulah C7 ya. Sorry, bisa madep sana dan dia jadi proximal arm itu yang diam. Rambutnya di mana dulu? Rambutnya dikedepanin. Ya, jadi proximal arm itu yang diam. Nah, yang diam itu yang sejajar dengan vertebrae, ya, posisi spinosus vertebrae.
Ring raka. Ya boleh kalau kayak gini kamu boleh tandain dengan pakai spidol. Kalau dia masih ada besok berarti sekarang nggak masih. Ya, jadi hati-hati dengan proses stenosis 5 ya. Oke, gitu. Terus kemudian yang proximal armnya tegak dulu. Ya. Ya. Ini fulcrumnya di sini. Ya. Proximal armnya itu sejajar dengan proses stenosis yang di sini. Terus kemudian distalnya adalah sejajar dengan bagian kepala ya, jadi tengah kepala ya, maaf sini kan sekarang gerakannya set fleksi ya, lihat set fleksinya wajahnya ke depan gimana nah, ya, terus kemudian kalau udah begini kita lihat berapa, begitu pula pada saat nah itu kan tadi ada yang kalau berat itu justru dia ke yang perlawanannya nggak bisa ya. Bisa kesini berarti misalnya Ya, ininya nggak boleh lemas begini ya. Ini berapa? Itu terus kemudian untuk yang pakai midline jarak antara prosesus mastoidus dengan prosesus acromialis. Yang mastoidus kamu kelihatan nggak? ya, acromialis saya ngapalinya atau atas. Jadi ini acromialis. Yang mana yang nggak kelihatan? Gitu kan? Nah, ya, jadi aku bener ya perabaannya ya. Ya sampai tegak benar. Ini nggak mungkin melihatkan kasus. Ini berapa ya? Terus kemudian ke yang misalkan ini 17. Kemudian set fleksi kanan. Ya, jadi 12. Kemudian coba ke kiri. Ya, cukup. Jadi 21. Ya. Ini tinggal saya tanyain tuh 21 itu apa gitu. Terus begitu untuk juga yang sisi satunya sama ini brandnya dia di sini, asisnya dia di sini gitu ya. Terus kemudian kita ininya dari atas center fulcrumnya bagian tengah kranial aspek kepala, ambil di situ. Terus kemudian bagian tengah kepala ya, kita lihat center of gravity-nya jadi di sini. Terus kemudian diafragmanya sejajar dengan ujung hidung, berarti sejajar dengan proses ya begini lebih enak kali ya. Kemudian rotasi ke kanan ya, oke. Nah ya, ini sejajar dengan ujung hidung. Kita lihat berapa. Terus kemudian ke kiri dan kanan. Yang berikutnya adalah yang pakai midline ya. Pakai midline ini dari ujung dagu sama proses acromialis. mengukur jarak antara ujung dagu sampai prosesus acromialis.
Rotasi ke kanan. Lagi. Ya. Ya. Ya, rotasi ke kiri. Ya, 10. Tinggal di yang kiri berapa, yang kanan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, bisa ya? Bisa. Partikulis kanan. Kalau dia payudaranya 2, kamu. Kalau dia ini payudara sebelah mana? Kiri. Kalau dia mau ke kanan? Oh betul. Ya ini di ganjel sama itu ya, sama bantal ya. Emang dia mau Karena nggak bisa menyusui? gini kan? Kalau menyusui diharapkan apa sih kalau lagi makan? Taunya di mana? Taunya gimana dia itu? Pengen menyusu. Kan dia Nyari. gimana caranya? Kan dia tortikolis kanan ke sana kan? Payudaranya di sini. Jadi it means dia menjauhi payudara kan? Terus kamu suruh nyusu pakai apa? Nyusu gitu? Enggak. Dia supaya dia nyusu gimana? Arahin. Diarahin. Payudara. No. Kan dia menjauhi, gitu kan? Terus kamu gimana cara supaya dia mau menyusu sama ibunya? Putar di ubun-ubunnya? Bukan, oke. Alhamdulillah ya, jangan putar ubun-ubun bayi. Kita pakai refleks, karena itu gerak aktif. Refleks, kamu tahu routing? Refleks? Ya? Ya? Jaki sudah memperlihatkan reaksinya tadi. Ya, karena ada sesuatu yang menempel, ya. Nah, itu aja si Jaki sudah menunjukkan kepada kamu routing refleks nah itu. Ya. Memang begitu. Ya, setiap ada yang di dekat mulutnya, bayi akan mencari. Jadi sebelum menyusu, ibunya akan ketuk-ketuk sedikit. Dia akan cari. Ya. Ya. Tapi paling tidak di jadi di bawahnya mau makan kurang lebih. Oke, itu makan bayi ya. Itu kalau usianya masih harus menyusui gitu, terus baru kenal ibu. Ya kan, secara naluri dia kenal. Begitu dia kenal orang, gendongnya sama seperti ini? Tidak, ganti. Dia akan gendong di sebelah sini. Jadi kapan dia akan gendong di sebelah kanannya? Kalau dia tortikolis kanan. Kalau dia sudah mengenal, karena dia akan lihat lingkungan. Begitu ada yang main, ada yang panggil namanya, dia akan menoleh kan? Begitu dia menoleh itu aktif nggak? Aktif. Rotasi ke kanan. Padahal dia nggak bisa rotasi ke kanan, tapi karena ada itu jadi ada stimulasi panggilan, ada yang ribut-ribut, dia kan menoleh. Ya, jadi kamu harus tahu soalnya nanti. Jadi kalau mau jawab, cerna dulu soalnya. Kalau dikasih umur sekian, nah itu kamu harus tahu. Kasih intervensi fisioterapinya, kamu harus tahu itu di mana. Ya, dari mulai cara gendongnya harus tahu. Oke, main di posisi telungkup. Bisa pakai apa nih telungkup? Umur berapa telungkup, guys? 3 bulan. Enggak? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Oke, 3 bulan telungkup. Sudah arm support? Ya. Sudah arm support? Sudah arm support dia 3 bulan? Belum. Belum. Ya? Forearm support. Oke, forearm support. Ini berarti forearm ya. Ini ceritanya nih, ini kalau ini ketinggian ya. Jadi forearm support. Yang gede dong. Nah, kelihatan kayak ini kelihatan. Udah. Estetik bajunya. Makanya cuma sampai situ doang. Di mana sih? Nah, Baju ini. kita kayak Coba, yang kelihatannya kelihatan tangannya. Ini main di apa? Di posisi lungkup ya. Begini aja cukup di posisi telungkup.
kita apain? Kasih main. Kasih mainan. Kasih mainan. Mulai kasih mainan dari sebelah mana? Dari yang Dari posisi yang target vertikalis kanan ini kan Vertikalis. dari sini ya. Ya. Gitu kan? dari Dari kiri, dari kanan, Ke arah kiri. kan dia ke sana kan? Nah, sini dia ke tengah dulu midline. Oh, ke tengah. Baru ke sana. Jadi jangan langsung dikasih ke sebelah sini kan dia susah. Nggak tahu dia, ya. Dari sini, dari sebelah kiri ke tengah, baru ke sana untuk menoleh, ya kan? Oke, itu cara memberikannya. Cara gendong tadi ya udah. Kemudian gerak leher waktu bermain. Kalau udah posisi duduk, buat dipaku bisa nggak? Bisa ya. Ya, kenapa kita mesti kasih latihan untuk kontrol kepala? Karena di situ juga stimulasi vestibular, seimbangan, ya kan? Jadi kamu harus latih. Dan pengukuran HCRS ada di sini ya Bu Pipin ya. HCRS ya. Dari 4 posisi kamu harus periksa. Selain dari tadi ya untuk ROM lingkup gerak sendi. Ya, jadi HCRS-nya juga diperiksa. Ini boleh gitu ke depan, ya kan, supaya dia bisa ada di posisi netral. Tentu saja ini bukan yang posisinya yang belum terangnya belum bagus ya. 3 bulan sih nggak ada posisi begini, ya. Paling tidak ada di 6-7 bulan boleh di posisi yang gitu, ya. 3 bulan jangan ditegak-tegakin. Kamu tahu nggak kalau bayi tortikolis ini yang kesalahannya paling umum dan paling sulit akhirnya diperbaiki sama fisioterapi, karena dia udah terlanjur diposisikan seperti ini gendongnya di usia 3-4 bulan gitu kan. Kamu tahu nggak? Karena dia berat dia akan cari enaknya, ya kan, dia begini kan terangnya belum kuat, semakin berat kan dia akan semakin begini kan, dia cari enak, cari gampang, cari mudah, ya kan. Itu yang tidak terpikirkan ya sama orang tua. Jadi kita harus kasih tahu kapan kita gendong begini, kapan kita gendong ke sini, kapan kita boleh gendong begini. So itu nanti dalam soal praktek harus dicerna baik-baik, ya kan, supaya nggak salah. Kompres apa? Hangat ya, kompres hangat. Gimana sih kompres hangat? Terus tempel gitu? Enggak ya, jadi kompres angkat lagi. Ya, karena tuh panas, kita nggak tahu ya. Ini di sini kita ada IR tadi Bu Pipin presentasinya, ya. IR itu secara superficial pada kulit bayi panas ya. Kami tidak pernah menggunakan infrared pada bayi. Ya, apalagi daerah yang tipis ya, daerah ini. Jadi kita nggak pakai. Jadi lebih baik kompres saja. Ya. Kompres pun itu sebenarnya infrared non luminous kan? Saya salah nggak kalau saya ngomong gini? Infrared luminous, non luminous, kamu kenal nggak itu? Kenal? Kok kamu diam? Aneh bahasa itu? Kamu? Hah? Luminous, non luminous, kenal? Tahu? Kamu langsung? Apa tadi ngomongnya kenapa? Oke, itu kemudian posisi pintu dan lampu. Kita pakai US ya Bu ya. Oh iya, pakai US ya, ultrasound. Tadi kita udah sebut juga di sana, Bu Pipin. Ultrasound bisa dipakai. Kita perlu singgung. Bagaimana menentukan dosis US? Dari panjang, Ya. luas. Itu transdusernya ada yang kecil kan? Nah, jadi biasanya kita pakai transdusernya yang kecil kalau untuk daerah leher pada bayi ya. Lebih bisa diterima untuk supaya gelombangnya bisa lebih. Dosisnya udah tahu ya, dosis Bu Pipin. Kalau dia kan superficial kan letaknya, berarti kalau superficial kita pakai frekuensinya berapa? 3 Apa? 3 megahertz. Terus dia misalkan datang ke kita udah umur 4 bulan, berarti dia kategorinya Kronik. kita takut. Kronik. Kalau kronik kita pakai harusnya apa? Continuous.
banding 1. Oke, paling tidak kamu menentukannya dulu. Sih kalau chronic. Massage tadi kita udah di situ Bu Pipin. Massage dari mulai stroking itu kayak seperti meratakan minyak ya. Saya di sana sudah bilang apa bedanya kneading dengan friction. Pasti di sini juga sudah tahu. Yang jelas kalau mau jadi fisioterapi anak kukunya nggak boleh panjang. Di dewasa juga gitu, kalau massage lentik-lentiklah kalian sekarang, gondrong-gondronglah kalian sekarang. Nanti kalau kelahan pangkas habis itu. Ya, nggak ada rambut gondrong, nggak ada kuku panjang. Ya, kalau mau friction bentuknya gini, jangan lurus. Ya, semakin lurus kamu asuransinya semakin besar. Karena salah sedikit dia langsung overstretch ya. Jadi ini friction 360 derajat ya, penting 180 derajat ya. Kemudian tadi ada massage stretching ya, ada massage stretching boleh dipakai. Kemudian passive stretching dibuka, saya mau perlu orang di sini. Tahu kan bentuk gangguannya torticollis kanan gini tuh, kanan tuh torticollis. Jadi kalau nanti ditanya torticollis kiri, kamu udah langsung kayak ya. Tapi kalau ujian nggak boleh ini langsung dipasang sama modelnya, nggak boleh. Jadi fisioterapinya yang memposisikan. Karena model bergerak duluan sebelum ada ini, kita kurangi nilainya. Berarti kamu lagi ngasih tahu, kamu aja lagi berjuang mau cari nilai, gitu kan? Jadi menurut apa yang dikatakan. Jadi kalau torticollis kanan nanti fisioterapinya ini Bu. Oke? Berarti dia gangguan geraknya kemana? Kalau kanan? Rotasi. Jadi dia tuh nggak bisa menoleh ke sana ya. Oke. Cara stretchingnya, kalau prinsip stretching apa aja? Fiksasi, handling, posisi fisioterapi, posisi pasien, terus, handling, terus, fiksasi, terus, ditahan, bukan resisten, ditahan. Ya kan, terus diulang, gitu kan, berapa kali, oke? Lihatin ya, saya mau stretching gangguan gerak yang ke arah lateral fleksi ke kanan, ini kan ini ya, berarti lateral fleksi yang terganggu kemana? Kiri. Ke kiri, oke, saya mau ke kiri lateral fleksinya. Jadi saya akan pakai tangan kiri saya berada di bawah, bukan di leher bawah ya, jadi batas antara tulang skul kita dengan leher. Ya, mau bisa ambil videonya? Dapat posisi tangan saya? Dapat Bu. Nanti kamu kasih tahu sama yang lain ya. Iya Bu. Tangan kanan saya sini di bahu. Oke, lemes ya. Di bahu ya, maksud saya di sini, bukan di sini. Ya, begitu kamu dorong ke sana, ini ada celah, supluk dia. Ya, jadi adanya di atas. Oke, saya akan gerakan. Tahan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Balik ke tengah. Bu, dia tuh udah begini, susah banget. Ya udah di batas itu. Stretching. Jadi hard. Ya kan? Sebenarnya nggak hard ya, kalau itu pasti ada ininya. Softnya gitu ya. Jadi mulailah dari sini. Kalau bisa diposisikan tengah, dia akan bisa dari modal netral posisi. Kalau nggak bisa, sebatasnya gimana? Segini. Bu, dia dari sini dia bisa geraknya cuma segini. Ya udah stretching dari situ. Ya kan? Dan sini, Bu, bisanya cuma sampai sini. Catat. Nanti lagi sampai dia bisa full. Ya kan? Jadi sebatasnya dia bisa
di posisi yang kita bisa tarik, ya. Ini untuk lateral fleksi ke kiri. Kalau mau rotasi kanan, balik. Tahan ini sih. Kenapa ini mesti ditahan? Kalau dia diposisikan kayak gini, ini akan ikut. Ya kan? Ada stretching? Enggak. Ininya nggak stretching, coba. Kamu nggak pernah. Terus kamu ikut. Ada stretching? Nggak ada, ya. Jadi harus sini. Yang diputar sama. Tahan, ya kan? Jangan gini, sorry ya. Terus putar, ubun-ubunnya dipegang. Salah. Ya kan? Itu sih nggak akan saya suruh ulang itu. Kalau saya yang uji, saya nggak akan suruh ulang. Ya kan? Jadi harus tahu. Terus mana kiri kanan, saya nggak akan ulang. Begitu kamu kerjakan, maaf bu, salah. Yang ke kanan, nggak, kanan ini cuma ada dua, sorry. Cuma ada dua, kiri atau kanan. Jawaban pertama yang dikunci. Jadi kalau mau jawab, pikirin dulu. Ya kan? Tortikolis nggak akan mengenal, saya perbaiki bu, itu tadi ke kanan, guys. Ya, jadi mendingan kamu pikir dulu baru jawab. Oke, misalnya kita mau kasih combine. Combine siapa ya? Hanif. Combine itu kita kasih rotasi, tapi ini enggak kita uji, ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa kita bisa combine stretching. Kamu sebelah sini, misalnya ini ada orang tuanya ya. Kamu sudah dekat. Sini Pak, Bu, misalnya kan, pegang sini ya, ikutin arah saya. Tangannya. Ini ya, tekannya ke sini. Ini nggak boleh neken ya jempolnya, gitu kan? Jempolnya nggak boleh tekan. Nanti kalau dia ini dia neken ke sana. Oke, mau lemas aja. Sini ya Pak. Lemas. Ini combine, jadi udah lateral, terus kita udah rotasi, terus kita lateral fleksikan, dan nggak ada gerakan mendadak, ya. Lemes, trust me ya. Mau percaya ya, sama ditahan, ya. Taruhnya balik. Oke, thank you. Yang harus diperhatikan pada saat stretching, thank you Hanif. Pada saat stretching, begitu kamu stretching mau balikan lagi, jangan sekali-sekali lepas nih yang di belakang. Begitu kamu lepas, itu seperti per. Tarik terus balik lagi atau karet cetek. Dan itu cedera. Jadi kamu balikannya pelan-pelan kembali ke posisi netral. Ke posisi netral, jangan ke posisi yang patologisnya. Kan udah dapet nih misalnya, sampai lewat nih di tengah, ya udah kembali ke tengah, ya kan, baru ulangin lagi dari yang tengah tadi, ya kan, dia miringnya, dia miringnya segini, cuman dapetnya waktu stretching segini bu, nggak bisa sampai segini, oke, segini ya, balikannya ke tengah dong, jangan balikin sini lagi, baru kamu bisa tambah. Ya kan? Terus begitu udah selesai, ini pegangannya di bawah ya. Saya cuma nunjukin bahwa ini bentuknya seperti itu tadi. Begitu kamu sudah, jangan kamu lepas. Baliknya. Ya. Itu sakit. Ya, seperti sedang ditarik, seret, terus kamu lepas tek. Nah, gitu tuh otot. Kamu sedang ekstensikan, lagi panjang, terus kamu lepas. Ya kan, cedera ototnya. Ada pertanyaan? Saya nyontohin tadi satu, nanti boleh boleh dicoba, rasanya akan seperti itu, ya kan? Kalau temanmu ketawa, mendingan kamu nggak usah, ganti model. Nggak boleh, gitu. Ya kan? Jadi dia harus relax, ya kan? Karena ditarik kan tadi ya, tarik.
ya kan? Mau nggak mau nanti kan ada yang ketahan ya di sini, ya kan? Meskipun kita nggak mencet karotis, ya kan? Dan kamu nggak sesek kan? Gitu ya. Jadi tarikannya betul-betul di sternocleidomastoideusnya, ya kan? Terus gimana kalau ada fibros? Kalau ketemu fibros, mau dia di bagian proksimal, medialnya atau bagian distalnya, kamu cek, ya kan? Tadi kita udah belajar ngecek itu fibrosnya itu. Dia lebarnya pertama letaknya, terus diameternya berapa, terus dia itu sifatnya gimana, keras atau mobile, ya kan? Labil atau stabil, masih bisa digoyang-goyang nggak? Jadi misalnya, ya nih di sini ya. Terus kamu goyang ke sini. Oh ini nih apa namanya? Fibrosnya. Fibros itu ototnya ya. Jadi melalui USG diyakinkan itu fibros, itu otot. Bukan jaringan lunak, bukan tumor, bukan massa. Ya, kalau massa ada panas apa itu prosedur tortikolis berhenti semua. Nggak ada. Kita kirim balik ke bedah, ya. Jadi ini terus kasih tadi apa? Masas kan? Masas ya, masas udah sini, masas gitu kan, kasih stroking kan kayak ngeratain minyak ya. Kita kayaknya nggak pakai bedak ya Bu Pipin ya, nggak ya, jangan pakai bedak, pakainya minyak. Minyak aja saya nggak di endorse ya, jadi lebih bagus yang bikin sendiri, minyak kelapa yang bikin sendiri ya. Kalau kita bilang bikin sendiri Bu, nggak usah banyak-banyak supaya nggak tengik. Jadi nanti kalau udah ini bikin lagi ya. Tapi barangkali sekarang kan ada PCO yang bisa diminum ya. Cuman saya nggak tahu deh tuh dia cepat kering apa enggak. Karena begitu keset nanti dia sakit waktu kamu masas. Nah kalau minyak letik itu kan dia lembabnya lama ya dan nggak alergi, ya kan? Kalau baby oil bikinan pabrik, pakai pengawet, ya kan? Cepet keset, akhirnya perih. Begitu luka, begitu dia sensitif, alergi, kita berhenti semua. Kamu nggak bisa masas, kamu nggak bisa US, ya kan? Kamu nggak bisa kompres, ya. Jadi hati-hati. Ini yang tadi saya bilang ya. Ini saya kukunya udah mulai panjang, meskipun belum melewati dagingnya ini, tapi saya menilai ini masih panjang ya. Untungnya saya nggak masas nih dalam seminggu ya. Nih, ya. Kneading, friction, masa stretching. Mulai lagi dari tengah. Mulai lagi dari tengah. Ya, kalau dia sampai melibatkan Bu sampai itunya upper trapeziusnya, kamu masuk sampai bawah. Buka. Ya, jadi masasnya harus bisa dipandang bahwa kalau pada saat palpasi ini sudah melibatkan upper trapezius, bahkan sampai kena di area yang lebih bawah ya kalau udah lama. Thank you. Oke, ada yang ketinggalan Bu Pin? Oke, intervensi sesuai usia yang tadi ya. Tengkurap kapan? 3 bulan. 3 bulan. Ada bola? 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 Bola. Ini bola ini. Iya, boleh. Tadi mana yang Dedenya? Ca, boneka Eca mana, Ca? Oh ini dulu. Ini taruhlah nggak di bola ya. Kalau mau bikin simetris gimana? Kasih mainan kan? Tentang kasih mainan ya kan? Terus kadang-kadang dia lupa dengan sisi kanan kirinya, sisi yang lesi. Tortikolis kanan dia suka lupa sama yang. Jadi kamu harus tetap mengaktifkan dia ada di main 2 tangan tuh kapan? Ya, lihat Denvernya. Terus aktif. Ini vestibular stimulasi tapi udah mulai kontrol kepala ya. Kalau kita pakein ke sini, ini tortikolis kanan ya. Kita berharap dari gravitasi optical writing kita pakai ya kan, karena dia selalu berada di jalur yang tengah-tengahnya mata ya kan. Kalau
kita jatuhin ke sini, dia akan usaha dong ke sini. Ini berarti dia ngulur nggak nih secara aktif? Ngulur ya. Kalau ke sini, dapat nggak kita aktifnya? Dapat, karena dia menoleh ke kita. Hai sayang, hai adek. Rotasi kan? Ini lateral fleksi. Ya. Ini tadi latihan posisi tengkurap untuk head control. 4 bulan. Ya kan? Bisa. 6 bulan udah arm support, so kamu bisa. 7-8 bulan ya kamu bisa posisi duduk. Ya kan? 8 bulan dia udah. Ya kan? Kita kasih ke sana, dia akan situ. Ya kan? Kita kasih ke sini, dia tetap akan berada di ruang, di bidang tengah matanya kan? Berarti deh. Sana. Panjang. Sini. Jatuh. Ada usaha. Gitu kan? Paling tidak posisi ini dilakukannya di usia yang berapa? Gitu ya. Stimulasi tumbuh kembang jangan lupa. Jangan cuma tortikolis kepalanya aja terus. Dia harus duduk nggak dipikirin kapan dia harus stimulasi duduk. Dia harus belajar tengkurap nggak kamu stimulasi. Nah itu berarti sendiri-sendiri kamu berarti mandangnya nggak komprehensif. Yang namanya congenital muscular sternocleidomastoideus ini kan dari lahir. Ya kamu harus stimulasi lah. Jangan sampai perkembangannya terlambat, ya. Karena tortikolis terus nggak bisa jalan, nah itu berarti fisioterapinya ngapain aja tuh? Saya dari lahir tuh fisioterapi A, gue nggak bisa jalan, nggak ada masalah ini sentral, saya kan only tortikolis, kok sampai nggak bisa jalan? Nah itu berarti fisioterapinya lupa, dan akhirnya hilang golden periodnya, ya kan? Jadi lihat-lihat, tadi yang mungkin bilang stimulasi ke arah tumbuh kembang sesuai dengan usia. Ada pertanyaan? Ini udah latihan posisi keduduk juga ini. Ini vestibular ya, tapi begitu mau ke 7-8 bulan ya kamu bisa latih dia ke duduk. Nggak ada bola, jangan alasan, ya kan? Saya nggak latih karena saya kliniknya kecil bu, nggak punya bola. Emang punya bola? Karena Bu Novi sama Bu Pipin contohannya pakai bola. Kamu naif banget sih, ya kan? Kamu punya apa sih sebenarnya gitu kan? Kamu punya bantal, pakai bantal. Pakai ada bantal guling, pakai bantal guling. Nggak punya juga, punya paha kan? Ada bu. Alasan apa lagi kamu? Hah? Kalau sampai dikirim ke fisioterapi RSCM, dikirim bu dari sini bu. Ngapain aja? Aduh, pusing deh kita ya. Nih, bisa kan? Latihan. Bisa nggak jadi home program di rumah? Bisa. Ini bisa ya. Yang nggak bisa jadi home program? Stretching, ya kan? Kamu ini stretching masih salah-salah. Berapa SKS kamu manipulasi? Manipulasi berapa SKS gitu kan? Itu susah banget. Nah, terus kamu kasih ibu yang nggak pernah sekolah tentang gerak tubuh, ya kan? Terus kamu suruh ibu nanti stretching ya bu di rumah, stretching. Kamu sendiri masih salah, nyuruh orang gitu kan? Jadi kita nggak pernah memberikan home program pasif stretching, ya. Kalau mau pakai bola tadi main atau di pangku gitu kan di usia begini, ini 4 bulan boleh nggak? Nggak ya, jadi jangan posisi duduk anak 4 bulan. Bisa dia pakai begini, bisa pakai gini, tapi bukan usia 4 bulan dong, ya kan? 8 bulan boleh, ya kan? Dia latihan nggak ini? Latihan kan dia? Ya. Kontrol kepala, ini boleh ya. Oke, ada yang perlu ditambahin ke Bu Pin? Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti bisa jawab semua nanti ujian.